buat kasih setia di dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Karena kasih setiamu kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih. Dengan hati yang bersyukur pagi hari ini, kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menaikkan pujian, meninggikan nama Tuhan. Bawa korban syukur kami ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikian Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikian Kau menyelamatkanku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami bersyukur buat kasih Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikian Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikian Kau menyelamatkanku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya,
Demikian Engkau mengasihi, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan supaya ada seperti Bapa sayang anaknya. Demikian Kau memudahkanku hari depan, indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikian Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan supaya ada seperti Bapa sayang anaknya. Demikian Kau memudahkanku hari depan, indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan supaya ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau memudahkanku hari depan, indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikian Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan supaya ada seperti Bapa sayang anaknya. Demikian Kau memudahkanku hari depan, indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku, hari depan, indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Oh, Kau Bapa sungguh baik, kasih setia Tuhan, Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, kami
Terima kasih Bapa buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kau Bapa yang mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih. Penuntun langkah-langkah kami, Tuhan. Kau bawa kami padang rumput yang hijau, air yang tenang. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia nama Yesus. Kasih yang terindah, kasih yang terindah,
telah terima kasih yang terbesar dari Yesus. Bukan karena kebaikan ya Tuhan, bukan karena hebat, namun oleh anugerah murah Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia Yesus. Kasih-Mu terindah Tuhan, kasih yang terindah telah terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikan, bukan karena hebat, namun oleh anugerah kemurahan Engkau baik, Engkau baik, sungguh bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, tiada Yesus, Kau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Yesus, Kau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Yesus, mulia namamu. Yesus, mulia namamu. Yesus, mulia namamu. Ajaib kekuatan dan besar kasih-Mu Bapa. Kau yang terindah, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Layak
kau disembah. Layak ditinggikan Tuhan, hormat pujian bagimu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur sebab kasih karunia-Mu itu kemudahan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur bagi-Mu, Yesus. Kau Raja mulia, kami sembah Tuhan. Kau tinggikan, haleluya, haleluya. Semua kami bersyukur, hati kami boleh kami mengakui kebaikan, sungguh tak dapat dikuatkan kami, bukan karena kami, semua karena kasih setiamu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu lah yang menguatkan kami hingga kami ada hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, Tuhan. Kau terus nyatakan di dalam hidup kami. Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik bagi kami, Tuhan. Bahkan segala yang ada padamu Kau berikan buat kami. Dan rencana yang indah itulah yang Kau sediakan buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau taruh terus hidup kami di dalam rencana-Mu, Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadir. Kami boleh menyanyikan pujian, kami memanggil Engkau Bapa. Bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengar firman, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan pagi hari ini. Sampaikan pesan buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan Ibu Simon. Ya. Shalom. Shalom. Suaranya terdengar ya. Terdengar, Bu. Ya, selamat pagi. Terima kasih buat Pak Ramli dan Heri yang memberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Pagi hari ini kita masih masuk di dalam suasana tahun baru ya. Saya ucapkan selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini kita lebih lagi mengasihi Tuhan,
berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita sudah masuk di dalam firman Tuhan di Kisah Rasul 22. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Demikian firman Tuhan, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota itu, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang, kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem. Sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesal mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Di dalam markas, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesal dia supaya dapat diketahui
Apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia? Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesal dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Di hadapan mahkamah, namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita udah mengetahui cerita tentang Paulus, dari Saulus menjadi Paulus, ya. Paulus ini adalah seorang yang dia adalah dominan, orang yang pintar, banyak hal yang ada di dalam hidupnya, dia berani, dia seorang pemimpin, makanya dia dari Saulus, dia diubah oleh Tuhan menjadi Paulus, ya. Nah, di dalam Kisah Rasul 22 ini adalah Paulus menceritakan awal dia belum mengenal Tuhan, dia membenci Tuhan, dia menganiaya anak-anak Tuhan, dan kemudian di pasal yang ke-22 ini dia bagaimana dia setelah menganiaya Tuhan, lalu dia diubah oleh Tuhan, ya. Nah, di dalam ayat yang 1 sampai ke 5 itu dia waktu belum dirubah sama Tuhan, dan yang ayat yang berikutnya Paulus diubah sama Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-10 itu, "Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Nah, waktu Paulus ini dia sudah diubah oleh Tuhan, Tuhan menyuruh dia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan Paulus ini setelah dia dirubah oleh Tuhan, Tuhan itu menuntun dalam hidupnya, dan Paulus itu mempunyai hati yang taat. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Nah, yang di ayat yang ke-15 itu, "Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar." Nah, ketika Paulus sudah diubah oleh Tuhan, Tuhan katakan di sini, engkau harus menjadi saksi. Sebab engkau harus menjadi saksi terhadap semua orang. Nah, engkau harus menjadi saksi terhadap semua orang, Tuhan katakan. Kita bukan menjadi saksi di luar rumah tangga kita, ya. Tapi kita menjadi anak Tuhan, kita di sini diminta oleh Tuhan menjadi saksi dimanapun berada, baik di keluarga maupun di luar dari keluarga, di lingkungan kita, ya. Nah, waktu itu Paulus begitu banyak dia menganiaya anak-anak Tuhan, yaitu pada waktu Stefanus yang mati, di situ juga Paulus yang ada di situ, yang merencanakan, ya,
semua, sehingga Stefanus dirajam waktu itu sampai dia mati ya. Tapi kita bersyukur kalau Paulus itu dirubah oleh Tuhan dan dia melakukan semua perintah Tuhan dan dia menjadi banyak memberitakan berita firman Tuhan dan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Nah, jadi saya renungkan dari Kisah Rasul 22 ini, bagaimana juga kita perjalanan hidup kita seperti dulu Saulus dan kita berubah hidup kita menjadi Paulus. Kita mau belajar melakukan perintah Tuhan, apa yang menjadi kekurangan di dalam kehidupan kita, apalagi kita baru 3 hari memasuki di tahun 2026, apa yang harus kita robah di dalam hidup kita. Mungkin kita menjadi seorang pemarah, tapi kita mau berubah menjadi orang yang peramah ya. Kita mungkin selalu rasa hidup ini kita alami rasanya duka cita, tapi ketika kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan, kita mau mengalami sukacita ya. Nah, pada waktu Paulus setelah dia bertobat di dalam firman Tuhan ini, Tuhan katakan berilah dirimu dibaptis ya. Nah, berarti waktu dia bertobat Tuhan suruh untuk memberi dirinya dibaptis, yaitu Paulus itu mengalami dari hidup yang lama ke hidup yang baru ya. Nah, makanya kita juga selalu mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan itu selalu memperbarui hidup kita lewat apa? Yaitu lewat firman Tuhan. Pagi hari ini kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 22 ini, saya merasa bahwa luar biasa Tuhan merubah Saulus menjadi Paulus itu, sehingga ketika dia menjadi Paulus melakukan pemberitaan firman Tuhan, itu bukan berjalan dengan mulus ya. Kalau kita lihat di situ Paulus begitu banyak mengalami kesusahan, tapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan Paulus mendengar apa yang Tuhan pimpin dalam hidupnya ya. Paulus ini adalah seorang yang sangat pintar, dia seorang dominan. Nah, maukah kita menjadi anak Tuhan? Kita mau belajar seperti Paulus ini, kita merubah hidup kita mempercayai Tuhan yang kita sembah itu adalah benar-benar Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang sanggup merubah hidup kita dari yang tidak baik, dan kita mau menjadi orang yang baik dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di sepanjang tahun 2026 ini, hidup kita harus lebih lagi dekat kepada Tuhan. Karena apa? Perjalanan kita sebagai umat Tuhan itu pasti bermacam-macam yang kita hadapi, bukan hal yang gampang, apalagi sekarang pengaruh sosmed begitu besar, tapi maukah kita mau berjalan di dalam pimpinan Tuhan itu, sehingga kita boleh menjadi saksi ya. Bukannya kita di tengah-tengah pelayanan menjadi saksi, tapi hidup kita itu harus menjadi saksi juga, supaya orang boleh melihat Kristus itu ada di dalam hidup kita ya. Seperti kita boleh melihat Paulus ini, sehingga pengikut-pengikutnya, kalau kita baca terus di dalam Kisah Rasul ini, sampai pengikutnya ketika waktu Paulus akan berpisah dengan pengikutnya itu merasa sedih karena berpisah. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan, adakah orang-orang bisa meresponi kita, boleh melihat kesaksian hidup kita itu menjadi benar-benar teladan dalam kita mengiring Tuhan. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus itulah satu-satunya jalan
kebenaran dan hidup. Kita boleh melihat di dalam Kisah Rasul yang pasal ke-7 itu bahwa ketika Stefanus dirajam ya, bahwa kita baca aja di dalam Kisah Rasul yang pasal ke-7. Pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama. Bukan Stefanus. Ayat yang ke ayat yang ke-50. Ya, ayat yang ke-54, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota dan melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Nah, ketika Stefanus mau dipanggil Tuhan dan dia boleh melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, kita yakin ketika kita mau melakukan percaya sungguh-sungguh, di situ Tuhan menyambut kita ya. Seperti Stefanus ini, dia menjadi pembela di dalam pemberitaan firman Tuhan. Di sebelah kanan Allah, Tuhan itu sudah menyediakan bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup ya. Sebab itu Bapak Ibu, mungkin saat hari-hari ini kita meragukan kepercayaan kita. Tetapi kalau kita boleh melihat di dalam firman Tuhan ini, waktu Stefanus dibunuh itu, bahwa dia boleh melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, berarti pengiringan kita kepada Tuhan itu kita tidak ragu-ragu lagi ya. Nah, kita boleh melihat, kita belajar kalau Paulus dari Saulus menjadi Paulus, dia benar pada waktu dia belum dirubah Tuhan bagaimana hidupnya, dan sekarang dia menjadi pengikut Yesus, bagaimana dia dirubah, dituntun oleh Tuhan sepanjang perjalanan pelayanannya. Kita di dalam hidup kita pelayanan kita berbagai-bagai macam diberi oleh talenta oleh Tuhan. Ada yang sebagai pemberita Injil, ada yang di bagian pelayanan keluarga, seperti kita lihat Pak Dr. Ramli, dia boleh menjadi seorang dokter, tapi dia melayani jiwa-jiwa, memegang satu jemaat. Nah, pagi ini kita mau pakai di dalam kehidupan kita apa yang Tuhan taruh. Kita mau belajar seperti Paulus untuk melayani ya. Dan kalau kami suami istri ada banyak hal di tengah-tengah keluarga yang Tuhan taruh untuk melayani di tengah-tengah keluarga. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2026 ini mari kita mau koreksi, Tuhan mau taruh apa di dalam hidup kita sesuai dengan talenta kita. Mungkin juga ada Bapak Ibu di sini melayani di orang-orang yang terikat dengan narkoba ya. Kita hal apapun yang ada di dalam hidup kita, sekecil apapun, kita mau melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini
itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada suamiku mau sampaikan. Ya, terima Dia kasih. seperti Saulus menjadi Paulus di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih apa yang disampaikan firman Tuhan. Kita sudah banyak mengetahui bagaimana Saulus menjadi Paulus, dan saya eh, tetap berdoa supaya hidup kita semakin hari kita semakin dekat dan menjadi Paulusnya masa kini. Saya rasa Dr. Ramli bisa melanjutkan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Simon dan Pak Simon sudah memberkati kita. Saya percaya Bapak Ibu dan kita semua sudah mendapatkan beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Setidaknya ada 2 poin penting yang tadi Ibu Simon sudah sampaikan kepada kita. Kita mensyukuri bagaimana hidup kita yang telah dipanggil Tuhan, diubahkan dari dulu kita seperti Saulus menjadi Paulus. Poinnya adalah Ibu Simon sudah mengingatkan kita, mari terus kita tetap setia, apalagi momen yang baik menyambut tahun 2026 ini, tetap terus mengerjakan pertobatan kita, hidup di dalam pertobatan, mengerjakan panggilan Tuhan sampai selesai, sampai akhir hidup kita, sama seperti Paulus yang sudah memberikan teladan bagi kita. Jangan berhenti hanya di lahir baru, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengerjakan pertobatan kita, mengerjakan keselamatan kita, menjadi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu poin penting yang diingatkan Ibu Simon pada kita pada pagi ini lewat saat teduh kita pada pagi ini. Yang kedua tentu tadi diingatkan bagaimana bukan hanya berhenti sampai kepada pertobatan atau keselamatan, kita menerima keselamatan, anugerah keselamatan, tetapi bagaimana kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, sama seperti Paulus sudah menjadi saksi Kristus di dalam kehidupannya. Tadi kalau kita baca perikop ini, kita diingatkan pelajaran SPK bagaimana Paulus dengan baik secara kronologis menceritakan bagaimana pertobatannya dan bagaimana perubahannya dan apa yang dia kerjakan sekarang. Kita mengingat pelajaran di SPK ya, untuk menjadi saksi Kristus kita cukup menceritakan kisah hidup kita ya, karena Tuhan sudah menentukan kisah hidup kita masing-masing yang mempunyai sejarah dan ceritanya tersendiri, yang itu kalau diceritakan kepada orang lain bisa dipakai Tuhan untuk membawa dia yang mendengarkan, mereka yang mendengarkan masuk ke dalam keselamatan kalau mereka percaya ya. Jadi tentu dari apa yang diceritakan Paulus di dalam pembelaan dirinya di Mahkamah Agama pada waktu itu, ada 3 poin yang penting ya. Yang pertama yang kita pelajari dalam SPK juga, yang pertama tentu adalah bahwa ketika kita menjadi saksi, kita cukup menceritakan siapa kita, ya, siapa kita dulu sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita diselamatkan, sebelum kita lahir baru. Siapa kita? Kita dulu adalah orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan ketakutan, penuh dengan karakter-karakter yang tidak baik, karakter yang buruk, penuh dengan kegelisahan, bahkan mungkin penuh dengan sakit penyakit. Jadi cukup menceritakan siapa kita dulu sebelum kita mengenal Kristus. Yang kedua tentunya kita menceritakan titik balik bagaimana kita mengalami pertobatan ya. Bagaimana bisa kita mengalami pertobatan? Apa yang terjadi pada waktu itu yang mengubahkan kita? Sama seperti Paulus menceritakan bagaimana waktu perjalanan ke Damsik dia mengalami perjumpaan ilahi, dia berjumpa dengan Tuhan secara langsung dan dia mendengar Tuhan berbicara kepada dia dan dia mengalami kebutaan sementara pada waktu itu ya. Nah, itu diceritakan.
Paulus kepada halayak ramai pada waktu itu. Kita pun bisa meniru itu, menceritakan bagaimana kita ketemu dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi lewat peristiwa apa, momen apa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita mengalami pertobatan pada waktu itu. Yang terakhir tentu yang ketiga adalah menceritakan bagaimana kita perubahan yang terjadi setelah kita mengenal Tuhan. Sama seperti Paulus menceritakan bagaimana dia dulu sebelum mengenal Kristus, dia menjadi orang nomor satu yang paling membenci pengikut Kristus pada waktu itu. Dia yang paling banyak menangkap dan memenjarakan pengikut-pengikut Kristus. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, berjumpa dengan Kristus, dia menjadi orang nomor satu juga yang memberitakan kabar keselamatan bahkan kepada bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kita pun dapat menceritakan pertobatan ataupun perubahan kita setelah kita mengenal Kristus pada kehidupan kita. Jadi 3 poin yang penting untuk menjadi saksi yang perlu kita mungkin diingatkan kembali ya dari kisah Paulus ini adalah menceritakan siapa kita sebelum kita mengenal Tuhan. Yang kedua, menceritakan momen atau titik balik kita mengalami pertobatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, menceritakan perubahan apa yang terjadi setelah kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu ini sudah sering kita lakukan, tetapi lewat pagi ini Ibu Simon mengingatkan kita melalui kisah ini, ya. Jadi sekali lagi kita mensyukuri pertobatan kita, perubahan kita dari Saulus menjadi Paulus, dan diingatkan supaya kita terus mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan pertobatan kita, dengan terus tetap ada di dalam panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tentu kita rindu terus menjadi saksi Kristus sampai akhir hidup kita, mengerjakan, menceritakan kisah hidup kita kepada orang lain, dan biarlah Tuhan yang memakai cerita kita untuk membawa orang yang mendengarkan itu datang kepada Tuhan. Mungkin itu juga saya hanya ingin menegaskan, mengulang apa yang disampaikan Ibu Simon kepada kita. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan, silakan boleh ditambahkan. Kalau tidak, mungkin Pak Antonius yang akan memimpin kita di dalam doa syafaat, nanti akan ditutup oleh Ibu Simon. Ya, kalau tidak ada, kita akan memulai doa syafaat kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan Ibu Simon bagi kami ya Tuhan Yesus. Menceritakan tentang bahwa seorang Paulus yang begitu luar biasa Tuhan, karena Engkau memanggil dia dan dia juga memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mau taat Tuhan Yesus seperti Paulus Tuhan Yesus. Seperti firman yang disampaikan kepada kami pada hari ini, itu Ibu Simon Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Simon Tuhan. Tuhan berkati terus dia Tuhan, bahkan juga keluarganya, anak-anaknya, bahkan anak cucu-cucunya Tuhan juga berkati. Bahkan juga Tuhan, apapun hari ini pelayanan dan usaha yang Tuhan percayakan, Tuhan juga berkati terus Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan lewat banyak hari ini yang Tuhan percayakan dalam hidup Ibu Simon Tuhan, banyak orang-orang diberkati ya Tuhan Yesus. Terus berkati keluarga ini. Bahkan juga Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kami juga yang ada di Koram Deo hari ini Tuhan. Tuhan juga berkati sertai kami, buat keluarga kami, anak-anak kami, bahkan juga Tuhan Yesus, pekerjaan kami apapun yang hari ini, usaha kami Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat keluarga-keluarga kami yang hari ini juga ada yang kurang sehat ya, terlebih Tuhan Yesus, yaitu Pak Ongkong Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan terus Tuhan, kami juga henti-hentinya menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah mujizat-Mu terjadi di dalam hidupnya, semakin hari semakin baik ya Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa buat Lause Dorcas juga Tuhan,
biarlah semakin hari juga semakin membaik keadaannya Tuhan, dan semakin hari semakin dia juga Tuhan Yesus tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Setiap kami yang hari-hari ini juga Tuhan Yesus, mungkin kami yang ada di Koram Deo ini Tuhan, yang lagi kurang sehat apapun penyakit kami juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan semuanya. Bahkan saudara-saudara kami dimanapun berada hari ini, mungkin mereka atau jemaat-jemaat pelita community yang hari ini ada yang lagi sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Dan bahkan Bapak, kami juga mendoakan juga Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pemimpin-pemimpinnya, bahkan setiap aparat-aparat negara yang Tuhan percayakan, Tuhan yang memberkati. Kalau hari-hari ini Tuhan masih ada bencana-bencana yang tidak baik Tuhan, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalaminya, Tuhan memberkati dan menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia kami ini, biarlah Tuhan yang memberkati terus kestabilan ekonomi berjalan dengan baik semuanya. Biarlah Tuhan yang memberkati juga hasil alam dan hasil bumi semuanya di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mendoakan Tuhan, yaitu kota di mana kami berada, provinsi yang kami berada, yaitu Provinsi Jambi ini, Tuhan juga yang memberkati sertai semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami mendoakan juga Tuhan Yesus buat sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi dan menyertai setiap langkah-langkah kami. Bahkan juga kami berdoa Tuhan buat ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan di Pelita Community. Kalau ada hari ini ada ibadah Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan terlebih-lebih untuk besok Tuhan, Tuhan juga yang memberkati semuanya Tuhan, ibadah-ibadah yang ada di pusat, bahkan pun di cabang-cabang yang ada di Pelita Community. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pelayan-pelayan, bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengakhiri Koram Deo kami, tetapi tetaplah firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi bagian tuntunan dalam hidup kami. Engkau menolong kami dimanapun berada. Engkau ingatkan kami ketika kami melangkah. Biarlah kuasa Roh Kudus itu selalu menyertai, memimpin kami sehingga kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tolong setiap iman kami menjalani tahun 2026 ini. Biarlah kami boleh tetap teguh di dalam Engkau, dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang ada, tidak satu pun Engkau lewati Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan.